Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rehan Julianto. Saya Fadli Ramadhani. Saya Vanessa Najwa. Saya Aulia Putri Novaliana. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi teori pemerolehan informasi mata kuliah KDBSI. Apa sih teori pemerolehan informasi itu? Baik, kita lanjut ke penjelasannya yang akan disampaikan oleh Kak Fadli Ramadan, NIM 40224136. Mungkin teman-teman pernah ngalamin pas baca puisi atau cerpen langsung paham banget sama isinya. Tapi kadang juga malah bingung, ya kan? Nah, proses itu sebenarnya dijelaskan dalam teori pemerolehan informasi. Secara singkat, teori ini ngebahas bagaimana manusia menerima informasi dari lingkungan, entah lewat membaca, mendengar, atau pengalaman terus mengolahnya. Menyimpan di memori, lalu digunain lagi buat komunikasi. Dalam konteks bahasa dan sastra, teori ini bikin kita bisa lebih mengerti gimana cara pembaca memahami makna dari karya sastra yang mereka baca. Selanjutnya ada proses pemerolehan informasi yang akan dijelaskan oleh Kak Rehan Julianto, NIM 40224045. Saya akan menjelaskan tahap dalam proses memperoleh informasi. Yang pertama, terdapat tahap penerimaan informasi atau input, yaitu suatu informasi yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, misalnya membaca dengan mata dan mendengar dengan telinga. Dan yang kedua itu ada pengolahan informasi. Pada tahap ini, otak memproses informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu ada penyimpanan informasi. Informasi ini yaitu telah diolah kemudian disimpan dalam memori baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir ada pengambilan kembali informasi atau rekal, yaitu ketika seseorang membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan seperti berdiskusi, menulis, atau menyampaikan pendapat. Karena siapapun dan apapun, setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Maka penafsiran ini berinformasi khususnya dalam karya sastra juga dapat berbeda-beda. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam teori pemerolehan informasi yang akan disampaikan oleh Kak Vanessa Najwa Akila, NIM 40224156. Sekarang saya akan jelaskan beberapa tokoh penting yang berkontribusi dalam teori pemerolehan informasi. Yang pertama ada Noam Chomsky. Beliau percaya kalau manusia itu punya kemampuan bawaan dalam otaknya untuk memperoleh bahasa yang disebut language acquisition device. Yang kedua ada Jean Piaget. Dia lebih fokus ke perkembangan kognitif anak dan bilang kalau pemerolehan informasi itu terjadi sesuai tahapan perkembangan berpikir. Yang ketiga ada Lev Vygotsky. Beliau menekankan pentingnya peran interaksi sosial. Menurutnya, kita belajar bahasa dan memperoleh informasi karena kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi, secara umum, pemerolehan informasi itu dipengaruhi faktor bawaan, perkembangan berpikir, dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, ada hubungan teori pemerolehan informasi dengan bidang bahasa, sastra, yang akan disampaikan oleh
Kak Awalia Putri Revaliana, NIM 40224094. Berikutnya, saya akan menjelaskan hubungan teori pemerolehan informasi dengan bidang bahasa dan sastra. Dalam kegiatan membaca atau mendengarkan karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel, pembaca tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif menafsirkan makna dari teks tersebut. Penafsiran ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang budaya masing-masing individu. Oleh karena itu, satu karya sastra dapat dimaknai secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa teori pemerolehan informasi sangat penting dalam memahami proses berpikir, belajar bahasa, dan mengapresiasi karya sastra. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.